Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الإمام أبي حامد حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين. قال اللهم صل على محمد. Bukan lalai itu. Qanitun yang taat ya. Itu yang taat. Maka mereka berbangun dan istighfar. Bisa ntar juga ayyuhal walad, wahai anak, ruya diriwayatkan fi wasaya Luqmanil Hakim, di dalam wasiat-wasiat Luqmanul Hakim.
Luqman Al-Hakim yang bijaksana. Libnihi, kepada putranya. Jadi terkenal ya Syekh Luqman Al-Hakim yang diabadikan nama beliau dalam salah satu surah, itu surah Luqman. Nah itu para ulama khilaf apakah beliau nabi atau bukan. Yang muktamad beliau bukan nabi tapi orang soleh. Ya, orang soleh yang Allah jadikan namanya sebagai nama surat yang di dalamnya terdapat beberapa wasiat beliau kepada putranya. Di antara yang terkenal adalah Allah Ta'ala berfirman, "Idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Ingatlah ketika Luqman berwasiat kepada anaknya dengan mengatakan, "Ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang paling besar." Di antaranya, wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau cemberutkan atau engkau palingkan pipimu dari orang. Wala tamshi fil ardi maraha, maksudnya pipimu ini kalau kita lagi ngomong jangan noleh ke tempat lain, ngomong depan noleh sana. Ada ngomong sama orang tua megang HP, ya, itu nggak baik. Itu sudah diwanti-wanti oleh Syekh Luqman kepada putranya. Wala tusair khaddaka linnas, ini kepada orang lain, apalagi kepada orang tua. Ya, kepada orang lain sudah nggak beradab. Jika mereka bicara, kita HP-an, betul. Nah, itu nggak baik. Ke orang tua lebih lagi. Makanya para ulama mengatakan di antara adab kalau kita duduk dengan orang tua, itu HP taruh. Jangan sampai mungkin beliau pengen ngomong apa, pas lihat kita kayak sibuk, mungkin urusan bisnis kayak apa, nggak jadi ngomong, taruh. Ya, itu di antara adab dengan orang tua. Wala tamshi fil ardi maraha, ya, lanjutannya wasiatnya, dan jangan berjalan di atas bumi dalam keadaan sombong. Ya, apa jalan sombong ini? Yaitu jalan dengan jalan yang congkak. Ya, contoh muka ini lihat ke atas saja, tidak noleh kiri kanan. Noleh memang hukumnya tidak baik ya, noleh kiri tidak baik, kecuali kalau nyapa. Ya, nyapa assalamualaikum, assalamualaikum tidak masalah. Jadi kalau jalan sambil noleh-noleh, nah ini tidak, bukan adabnya. Itulah dalam Al-Quran, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan di bumi ini dalam keadaan hauna, santai. Maksudnya lebar, lurus, tegak. Ya. Kalau dipanggil, nah itu menoleh sak badan-badannya, itu Nabi. Ya, apa? Ini aja enggak. Di badan noleh ke sana. Ya, itu adab. Dan di antara wasiat Syekh Luqman Hakim dalam kitab, ada kitab khusus tentang wasiat beliau. Di antaranya, wahai anakku, la tahtaj ilan nas. Kata beliau, aku la ajid syai'an amar, aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada membutuhkan orang. Paling pahitnya suatu, kata beliau, aku sudah nyoba semua. Yang paling pahit itu kalau kita mengharap orang, itu paling pahit. Pahit lagi kalau kita dikecewakan. Itulah, mengharaplah kepada yang gak pernah mengecewakan, cuman Allah. Kenapa? Karena makhluk gak punya sesuatu untuk menggembirakan kita, gak punya. Ya gak usah mengharap mereka. Ya,
Kalau udah janji Ustaz, ya janji asal lewat aja. Iya. Tapi jangan dipegang terus janji itu. Karena akhirnya Anda akan sakit hati. Janji ya silahkan dia berjanji. Dia melanggar urusan dia dengan Allah, kita nggak usah mangkel. Karena dia punya kemampuan cuma berjanji, nggak bisa untuk merealisasikan janjinya. Karena apa? Karena tidak terjadi di dunia kecuali apa yang Allah tentukan. Fulan janji, nanti tak kasih lo janji. Ya iya aja sudah. Nggak usah Anda terlalu mengharap. Kenapa? Karena dia dalam dunia ini dan kita juga itu hanya ngikutin aturan Allah, ngikutin apa yang sudah Allah tentukan. Ya, sehingga jangan sampai mengharap. Nah itu diantara wasiat beliau. Nah, ini diantara wasiat beliau masih dalam tentang fadilah bangun malam. Beliau mengatakan annahu qol, bahwasanya beliau berkata, la yakunanna dik akyas minka. Jangan sampai ayam jantan lebih cerdas daripada engkau. Jangan sampai ayam jantan lebih cerdas daripada engkau. Tidak apa-apa. Itu aja. Di luar aja dulu. Di luar aja dulu ya. Yunadi bil ashar. Dia sudah berkokok di waktu sahur. Yunadi, dia berkokok di waktu sahur. Wa anta naim, sementara engkau tidur. Sementara engkau masih tidur. Ini nasihat Luqman ini mengatakan jangan sampai mau kalah dengan ayam. Ayam itu waktu sahur sudah bangun. Ayam itu waktu sahur sudah bangun. Tapi lihat, dia ini tidurnya itu sebelum subuh sudah bangun. Bahkan sering bangun malam itu menjadikan berkah. Bangun malam itu menjadi berkah. Pernah ada seseorang tanya kepada masalah Imam Ibrahim Adham, Yasin Ibrahim, engkau mengatakan bahwasanya bangun malam itu orang yang sering bangun malam itu banyak berkahnya. Kata beliau, iya. Apa buktinya? Nah, maka beliau mengatakan, coba lihat di kota kita ini, kata beliau. Antara kambing dengan anjing mana yang paling banyak? Kambing paling banyak. Padahal kambing tiap tahun disembelih. Ya, tiap tahun disembelih. Nggak ada orang nyembelih anjing, nggak ada. Tapi tiap tahun nyembelih kambing. Harusnya, dan anjing itu kalau melahirkan, dia sekali lahir bisa 3 bisa 4. Kambing cuma 1 atau 2, nggak banyak. Kenapa? Karena kambing itu di awal-awal malam sudah tidur dia. Dia sudah tidur. Nanti sebelum subuh dia sudah bangun. Kalau anjing enggak, dia menggonggong aja. Sampai dekat subuh dia baru tidur. Nah, karena itulah gak berkah, ya. Dia kurang berkah sehingga jumlahnya tetap sedikit. Walaqad ahsana man qala syi'ra, dan sungguh bagus orang yang telah berkata sebuah syair. Walaqad ahsana, dan sungguh bagus orang yang mengucapkan sebuah syair. Laqad hatafat, sungguh telah berkicau, fi junhi lailin, di pertengahan malam. Laqad hatafat,
sungguh telah berkicau, fi junhi lailin, di tengah malam, hamamatun, seekor merpati, ala fananin, di atas dahan-dahan, ala fananin, di atas dahan-dahan, wahnan, dalam keadaan tenang, wa inni lanaimu, sementara aku masih tidur, wa inni lanaimu, sementara aku masih tidur. Kadzabtu, maka aku dusta. Kadzabtu, maka aku dusta. Wa baitillah, demi rumah Allah, itu demi Ka'bah. Lau kuntu asyikon, umpama aku mengaku rindu Allah. Kadzabtu, aku berdusta. Wa baitillah, demi Ka'bah rumah Allah. Lau kuntu asyikon, seumpama aku mengaku rindu Allah. Dusta, kerinduan ini dusta. Lama sabaqatni, ketika mendahului aku. Lama sabaqatni, ketika mendahului aku, bil bukai, dengan rintihan, al-hamaimu, merpati-merpati. Nah, ini maksudnya syair mengatakan di tengah malam itu merpati, ya. Ada kan suara mati, itu kan di dahan dia masih. Itu tengah malam sudah bunyi itu. Sementara aku masih tidur. Nah, dan aku dusta kalau aku mengatakan aku rindu Allah. Sementara yang lebih pertama kali berkicau, lebih pertama kali merintih sini bunyi pelan tadi ya, itu adalah para merpati. Terlambat aku. Baik. Wa az'umu anni haimun du sababatin, dan aku menyangka anni haimun, aku seorang pecinta, du sababatin, yang sangat rindu, li Rabbi, kepada Tuhanku. Fala abki, tapi aku tidak menangis tengah malam. Fala abki, tapi aku tidak menangis tengah malam. Wa tabkil bahaimu, sementara hewan-hewan ternak menangis. Ini Masya Allah, ini syair menjelaskan tentang suatu hadis qudsi. Itu Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kadzaba man idda'ah mahabbati, bohong orang yang mengaku cinta kepadaku, idza janna lail nama anni, kalau sudah tengah malam dia tidur. Tengah malam dia maksudnya enggak bangun sampai subuh, ini bohong. Kenapa? Karena setiap orang yang cinta pasti ingin
menyendiri dengan Tuhan, dengan yang dicintai. Ya. Orang cinta fulana, dia pengen menyendiri, nanti ngobrol apa. Nah, ini dengan yang manusia, ya apa dengan Allah, ya sudah tengah malam itu aja waktunya. Ya. Jadi seperti itu, ya. Sehingga para pencinta itu mereka sangat menikmati malam hari itu sangat. Bahkan disebutkan saking senangnya mereka itu di tengah malam, seperti ucapan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, yaitu datuk dari semua habaib yang bermarga Al-Idrus. Beliau mengatakan, laula qiyamul lail, kalau bukan karena ada bangun malam, ma ahbabtul baqa fid dunya, aku enggak suka lama-lama di dunia. Kalau karena ada bangun malam, aku enggak suka lama-lama di dunia. Kenapa? Karena kenikmatan dunia cuma di situ. Nikmatnya di dunia itu ketika Anda berasyik masyuk, Anda mengadu kepada Allah sampai nangis, sampai ngadu apapun, nasib Anda, nasib keluarga, nasib Islam sekarang, adukan kepada Allah. Itu paling nikmatnya. Bahkan saya dengar dari guru saya sendiri, lebih nikmat daripada kita dengan istri, ya, hubungan itu lebih nikmat dengan Allah Ta'ala. Tapi tadi bukan seminggu 2 minggu langsung nikmat, enggak. Ya, Imam Abi Ishaq beliau mengatakan, aku memaksa diriku untuk bangun malam 20 tahun. Habis itu baru aku mendapatkan nikmatnya 20 tahun yang kemudian. Jadi 20 tahun bangun malam terus baru dapat nikmat. Sehingga diantara ucapan mereka mengatakan, ma hammani illa tulu'ul fajr, tidak membuat aku sumpek kecuali terbitnya fajar shadiq. Kenapa? Allah selesai sudah waktunya, sehingga sumpek. Ya kalau kita sumpek juga, kenapa? Waduh, adzan selesai, kok cepat waktu tidur ini. Nah, kita sumpek juga, tapi lain sumpeknya. Ya, sumpeknya mereka ini karena nikmat bangun malam, nikmat bangun malam. Ya, bahkan kita ingat waktu masih di pondok, itu kita waktu datang ada 3 orang 4 orang datang ke salah seorang guru, itu Habib Abdurrahman Habsyi. Nah, minta belajar kitab Bidal Hidayah. Kata beliau, ya aku ajari, tapi jam 3 malam. Jadi belajarnya jam 3 malam. Kita ya sudah sanggup kita. Itu kita bikin kopi dulu itu. Ya, bikin kopi ke kamar guru. Nah, beliau sudah pakai sorban, pakai gamis. Ya, ngajar. Gak sampai hatam, tapi sampai separuh aja. Belum besar kitabnya, dari Hidayah. Dari Hidayah ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembang dalam kitabnya Hidayatus Salikin. Ya, Hidayatus Salikin itu penjelas daripada kitab itu di Hidayah, ya, oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Nah, itu kalau nikmat belajar malam, masya Allah, ya. Bahkan di waktu pondok itu kita belajar tajwid sama Abuya, itu sepondok semua, sepondok belajar tajwid. Nah, itu untuk belajar semuanya dikasih kopi gelas kecil gini. Nah, nanti selesai minum 1 baris, diambil lagi gelasnya, baris belakang lagi, ya, sama gapin satu-satu. Bayangkan murid 3.000, gamisnya 1 kardus habis. Ya, waktu itu 3.000, sekarang sudah 14.000. Ya, dulu 3.000 masih ya nggak banyak lah. Sekarang masjidnya sudah tingkat 4, nggak bisa lagi untuk kenal sesama kelas pun bingung sudah. Apalagi satu pondok nggak bisa kenal. Nah, itu nikmat yang sangat besar, ya. Kita bisa belajar di waktu sahur ini, masya Allah. Bahkan di waktu di pondok itu, kalau sudah malam Senin subuh, itu waktu lahirnya Nabi, itu setiap kamar bikin maulid di kamarnya, bikin maulid. Sama kamar pertama tuh, kamar 1 dulu, nanti diikuti yang sampai semua kamar maulidan. Nah, nanti urunan mereka, ayo ada yang bikin ini, bikin macam-macam. Intinya
maulidan ketika Senin sahur, ya, waktu sahur. Masya Allah. Nah, kalau di daerah Tegal, daerah Brebes, itu kalau sudah sebagai tempat pengajiannya itu mulainya jam 1. Pengajiannya jam 1 malam. Bukan sepi, rame. Sampai kapan? Sampai subuh. Jadi memang dicari waktu-waktu yang mustajab pengajiannya. Karena memang mereka rata-rata jam-jam isya awal itu lagi di pasar, lagi gini. Nah, jam 1 itu mereka belajar sampai subuh. Ya. Ini ala kulli hal semangat mereka dalam mengejar nikmatnya waktu sahur ini bermacam-macam. Nah, kemudian ayyuhal walad, wallahu a'lam. Soal fikih sampai mana sudah? Terakhir kemarin apa? Sampai hadis berat. Yang ringan sudah ya. Yang ringan sudah ringan. Yang sedang belum. Oh ya. Yang ketiga, najis sedang atau mutawassithah. Najis sedang atau mutawassithah. Yaitu najis yang bukan berat dan bukan ringan. Yaitu najis yang bukan berat dan bukan ringan. Titik. Nah, berarti hampir seluruh najis itu kalau nggak berat itu selain berat ringan itu seluruh najis. Itu mutawassithah ya. Berat itu cuman anjing babi, ringan cuman air seni bayi laki-laki. Selain 3 ini berarti najis mutawassithah. Mau jalan yang dari 2 jalan atau darah atau khomer, itu semua mutawassithah masuknya. Ya, terus ini paling banyak intinya. Nah, najis sedang dibagi menjadi 2. Najis sedang dibagi menjadi 2. Satu, najis ainiyah. Najis ainiyah. Titik 2, yaitu najis yang masih terdapat benda najisnya.